Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar tes psikologi. Perkenalkan, nama saya Gebi Aksyari Katia Sukabi dengan NPM 6023210023 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas sejarah pengukuran tes psikologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari psikologi. Jadi psikologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun di sini tuh jiwa masih dianggap sebagai konsep yang dianggap abstrak dan sulit untuk didefinisikan secara ilmiah. Dari definisi modern dari psikologi, seringkali lebih menekankan pada studi perilaku manusia dan proses mental yang terkait, termasuk bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu, sejarah singkat dari psikologi sendiri dibagi menjadi dua periode utama, yaitu sebelum dan sesudah psikologi menjadi ilmu yang mandiri. Sebelum psikologi menjadi ilmu yang mandiri itu terjadi sebelum tahun 1879, di mana psikologi masih dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu faal atau fisiologi dengan para filsuf seperti Plato dan Aristoteles yang berkontribusi pada pemikiran tentang jiwa dan perilaku manusia. Tetapi pendekatan dari mereka didasarkan pada argumen logis, bukan pada eksperimen. Psikologi saat itu lebih banyak dibahas oleh filsuf dan ahli fisiologi yang tertarik kepada fenomena kejiwaan. Namun, kajian mereka masih terikat dengan bidang ilmu asal mereka. Lalu, setelah tahun 1879, psikologi muncul sebagai ilmu yang independen atau berdiri sendiri, sebagai ilmu yang terpisah dari filsafat dan fisiologi dengan berdirinya laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman, oleh Wilhelm Wundt. Sejak saat itulah psikologi berkembang menjadi berbagai aliran seperti strukturalisme, fungsionalisme, dan behaviorism, yang kemudian membentuk dasar bagi berbagai cabang ilmu psikologi yang ada hingga saat ini. Lalu, mulai masuk ke sejarah psikologi sebelum dan sesudah pengukuran. Nah, sebelum adanya pengukuran, pada fase awal ini tuh sebelumnya sebenarnya pemikiran tentang manusia sudah ada sejak zaman kuno. Namun pemikiran tersebut tidak diikuti dengan adanya metode ilmiah yang ketat untuk pengukurannya. Nah, untuk yang pertama itu ada filsafat Yunani kuno itu sebelum 400 sebelum Masehi, filsuf seperti Plato dan Aristoteles membahas perbedaan individu dalam kemampuan kognitif dan temperamen, tetapi tanpa adanya alat ukur yang formal atau standar untuk mengevaluasi kemampuan tersebut. Pada masa ini, fisiologis pemikiran tentang manusia sebagai individu yang unik sudah mulai berkembang ya. Lalu yang kedua ada Tiongkok kuno ini terjadi sekitar 2200 sebelum Masehi, di mana sistem ujian sudah digunakan oleh dinasti Tiongkok untuk memilih pegawai negeri berdasarkan kemampuan mereka. Ujian ini tuh mencakup musik, memanah, menulis, dan matematika. Meskipun masih berbasis pengamatan kualitatif dan bukan metode ilmiah yang terstandar.
Lalu yang ketiga itu ada pada abad pertengahan, itu sekitar 500 sampai 1500 Masehi. Jadi ini tuh terjadi di Eropa. Perhatian terhadap individu itu tidak begitu berkembang. Pada masa ini, status sosial dan keturunan lebih menentukan nasib seseorang daripada kemampuan pribadinya. Psikologi juga di sini masih belum muncul ya sebagai disiplin ilmiah yang diukur secara kuantitatif. Lalu yang terakhir dari masa sebelum pengukuran ada era Renaissance dan pencerahan itu terjadi sekitar 1500 sampai 1700 Masehi. Jadi kesadaran tentang pentingnya individualisme dan perbedaan manusia di sini mulai berkembang. Namun ilmu psikologi di sini masih belum terpisah dari filsafat dan pengukuran psikologi masih belum terstandarisasi. Nah, kita sudah mulai masuk ke sesudah pengukuran. Di sini tuh revolusi besar dalam psikologi terjadi pada paruh kedua abad ke-19, ketika psikologi mulai diukur secara kuantitatif dengan alat ukur yang lebih objektif. Yang pertama itu ada pada tahun 1869 oleh Francis Galton. Di sini tuh Francis Galton itu adalah seorang peneliti Inggris dan keponakan dari Charles Darwin, yaitu salah satu yang pertama melakukan eksperimen sistematis untuk mengukur kemampuan manusia secara ilmiah. Dia di sini mengembangkan tes sederhana untuk mengukur perbedaan individu, seperti waktu waktu reaksi dan diskriminasi sensorik. Galton di sini juga memperkenalkan konsep korelasi statistik sebagai alat analisis data psikologi. Lalu yang kedua yaitu pada tahun 1809 yaitu Wilhelm Wundt. Tadinya juga dia sudah di-mention ya pada sejarah singkat psikologi, yaitu yaitu apa yang mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman, yang secara luas dianggap sebagai kelahiran psikologi eksperimental modern. Dia di sini tuh menggunakan metode pengamatan dan pengukuran kuantitatif untuk meneliti pengalaman subjektif seperti sensasi dan persepsi. Dia itu yang menandai transformasi psikologi dari disiplin fisiologis menjadi ilmiah. Lalu yang ketiga yaitu pada tahun 1890-an oleh James McKean Cattell. Dia itu adalah seorang murid dari Wundt. Jadi Cattell di sini mengembangkan berbagai tes pengukuran untuk mengukur kemampuan mental. Dia memperkenalkan konsep tes mental dan mencoba menghubungkan hasil tes dengan prestasi akademis meskipun tes-tes tersebut awalnya tidak begitu akurat. Lalu yang terakhir itu pada tahun 1905 oleh Alfred Binet. Binet bersama rekannya Theodore Simon. Di sini saya masih tidak cantumkan, tapi dia di sini bersama rekannya yaitu Theodore Simon. Jadi mereka di sini mengembangkan tes kecerdasan pertama yang digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan khusus di sekolah. Tes ini dikenal sebagai skala Binet-Simon yang menjadi dasar dari tes kecerdasan modern. Lalu kita masuk ke periode revolusi psikometrik, yaitu pada abad ke-20. Ini masih termasuk sesudah pengukuran ya. Jadi yang pertama yaitu pada awal abad ke-20, tes kecerdasan mulai digunakan secara luas, termasuk untuk kepentingan militer selama Perang Dunia yang pertama. Psikologi mulai menggunakan lebih banyak instrumen kuantitatif yang terstandarisasi, terutama pada bidang pendidikan, industri, dan klinis. Lalu pada tahun 1960 yaitu pada perkembangan tes komputer, di sini penggunaan komputer mempercepat proses administrasi, scoring, dan analisis
tes psikologi. Hal ini menandai peralihan menuju pengujian yang lebih efisien dan akurat dalam pengolahan data. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dari bagaimana cara saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.